sholat itu kan sebuah pembiasaan dulu dari belum terbiasa menjadi sebuah yang biasa gitu, sesuatu yang biasa. Betul. Nah itu kan perlu pemaksaan, tekanan gitu. Kalau bahasa Sunda mah Allahumma paksakeun cenahnya gitu kan. Doa Nah gitu. cuman kan masih kecil tuh kita belum ngerti tentang itu gitu. Bahwa sholat itu dulu tuh kayak halangan gitu. Gitu misalkan dari siang mau ke zuhur dulu gitu. Kok kagok banget ada zuhur gitu, padahal lagi enak-anaknya belajar Enak mungkin gitu, lagi enak main. main gitu. Kayak pagi juga gitu kan, subuh. Apa sih sholat jam segitu gitu? Enggak jam 7 aja gitu sebelum berangkat ke sekolah gitu kan gitu. Jadi kayak Iya. waktu itu kagok kehalang itu. Jadi malas Iya. melaksanakannya Betul gitu. kayak Untuk mendoakan ibu saya harus seperti apa gitu. Saya bingung waktu itu. sudah mulai mencari Sudah ya. mulai berpikir juga gitu. Harus ngapain gitu kan. Assalamualaikum Arafian. Halo, kembali lagi dengan Bu Vini di Rumfi, ruang menakjubkan Arafi, di mana hal-hal menakjubkan akan keluar dari ruang podcast ini. Oke, Arafian, gimana nih saumnya? Wah, kayaknya setiap podcast hanya itu terus ya. Ya karena Ramadan edition, jadi harus tetap dicek nih gimana saumnya, apakah masih semangat atau udah mulai melempem semangatnya. Nah, kalau misalnya Arafians yang udah mulai melempem semangatnya, boleh banget nonton Rumfi di berbagai episode. Kita udah ngeluarin kurang lebih ada 4 episode. Arafians boleh nonton itu, insya Allah bisa nge-recharge lagi semangatnya dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan Arafians tentunya Bu Vini gak akan capek-capeknya untuk mengingatkan bahwa PPDB SMP Arafi masih terbuka untuk gelombang 2. Jadi untuk Arafians yang pengen banget join SMP Arafi, langsung aja. Yang mau tanya-tanya juga boleh banget. Nanti boleh kirim di kolom komentar atau langsung DM Instagram SMP Arafi di @smp_arafi_derajat. Nanti ada admin yang balas nih pertanyaan-pertanyaan Arafian seputar PPDB gitu ya. Atau Arafian mungkin pengen nih ngerasain buka podcast juga kayak gini di ruang podcastnya Arafi, boleh banget. Nah, jangan salah satunya adalah dengan join SMP Arafi gitu ya. Oke, Arafians, ngomongin tentang Ramadan ya. Ramadan itu lekat banget dengan ibadah. Ya, ibadah, sunnah, apalagi yang wajib nih. Yang wajib jangan sampai jadi melempem juga semangatnya. Nah, pada podcast kali ini kita akan ngobrolin tentang ibadah wajib yaitu sholat fardu dengan orang atau bapak guru yang sudah expert banget di bidangnya. Ya, langsung aja please welcome Pak Raihan. Assalamualaikum Pak Raihan. Waalaikumsalam Bu Vini. Halo Arafian semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ya semoga sehat selalu ya. Semangat terus dalam ibadahnya, terutama sekarang puasa plus sekolah juga dan yang lain sebagainya. Terus semangat, terus melakukan yang baik gitu ya. Karena kita harus terus fastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan terutama pada bulan Ramadan ini. Oke, jadi semangat terus ya Pak ya. Harus semangat terus. Harus. Gitu. Kalau bisa sih nggak sampai habis Ramadan ya, semangatnya Iya. terus sampai akhir Karena tahun kan ini berakhir. Mungkin Ramadan ini untuk habit yang membiasakan kita bangun jam 3 atau jam 2 gitu. Nah, kemudian implementasinya itu nanti setelah Ramadan gitu. Iya. Apakah masih bisa atau tidak? Betul gitu, seperti ya. itu. Momen ini 1 tahun sekali Iya, ya betul. dijadiin nge-charge diri kita, betul tadi Iya, yang betul. nge-training diri kita ya supaya 11 bulan ke depan tuh lebih oke lagi gitu ya Iya, performa betul. Karena ibadahnya. kan belum tentu di Ramadan tahun depan kita bertemu lagi Iya, gitu. betul ya. Nauzubillah min Iya. dzalik, jangan sampai ini jadi Ramadan Iya, terakhir jangan kita. sampai tuh. Semoga Jangan kita sampai. bisa ketemu dengan Ramadan berikutnya Amin, gitu. ya amin. Sehingga nanti ada Rumfi Ramadan edition lagi nanti di Iya, tahun insya Allah, depan, Ibu. insyaallah. Oke nih Pak Raihan, tadi udah di-spill sama saya sama Vini tentang sholat fardu ya, tentang wajibnya. Kenapa sih harus sholat? Ya, itu udah jelas ya alasan kenapanya. Mungkin sejarah-sejarahnya juga Arafians di rumah ini udah kenal lah ya, udah tahu. Nah, tentang kebiasaannya nih, pembiasaannya. Allah bisa karena terbiasa, betul. Dan untuk terbiasa itu harus sedikit dipaksa biasanya, betul, karena pendidikan itu pemaksaan ya Pak ya. Betul nih, wajah-wajah paksaan ya teman-teman. Gitu. Oke, anak-anak nih Pak, kita ngomongin anak-anak. Biasanya kan mereka belum ada nih kesadaran untuk sholat. Ketika disuruh sama orang tuanya, mereka ada kebohongan-kebohongan kecil lah gitu. Wah, banyak itu. Wah, banyak. Apa nih Pak Raihan, boleh di-spill dong? Mungkin ini dari kebanyakan anak gitu ya Bu ya, karena emang sholat itu kan sebuah pembiasaan dulu dari belum terbiasa menjadi sebuah yang biasa gitu, sesuatu yang biasa. Betul. Nah itu kan perlu
pemaksaan tekanan gitu ya. Kalau bahasa Sunda mah Allahumma paksakeun cenahnya gitu kan. Doa Nah nate gitu. cuman kan masih kecil tuh kita belum ngerti tentang itu gitu. Nah jadi dulu tuh orang tua saya terutama gitu sering memaksa saya untuk bisa ke masjid gitu. Itu bukan untuk sholat dulu sebenarnya. Untuk pembiasaan kita biar ketika azan itu ke masjid dulu gitu. Kan kalau untuk sholat kita masih belum paham gitu ya. Kadang sholat senggol-senggolan sama Main-main temennya, sama main-main temen. gitu ya. Kadang sampai nggak ke masjid juga gitu. Wah, kenapa tuh? Kemana Pak Raihan? Ya bisa, saya dari rumah berangkat nih Bu, sholat subuh terutama waktu itu. Dari rumah berangkat keluar rumah. Nah kemudian saya nggak sampai ke masjid Bu, saya sampai tempat wudhu gitu. Saya cuma wudhu doang, basah. Kemudian karena kantuk gitu, ya udah nunggu di tempat wudhu gitu. Diam aja gitu. Diam aja Bu, saya Nungguin nggak jamaah ke atas, beres. nggak, iya nunggu jamaah beres. Kemudian kan itu posisi tempat wudhu tuh di bawah gitu. Sedangkan musolanya itu masjidnya itu di lantai 2 gitu. Nah jadi sebelum ke atas tuh ya nunggu di tangganya itu gitu, di tempat wudhu gitu. Oke, itu jamaah nggak nanya, ih budak teh cenah. Wudhu tapi Ya itu nggak Bu, sholat. alhamdulillahnya nggak nanya gitu. Jadi kan mungkin pandangan jamaah ini anak kecil ngantuk gitu kan. Nah jadi dibiarkan gitu. Iya. Waktu itu sekitar kelas 1 atau enggak kelas 2 SD gitu. Masih kecil lah Masih ya. kecil ya. Karena memang belum paham gitu. Itu kebayangnya Pak Raihan basah gitu ya, diam aja di tempat wudhu. Ya. Itu sendirian Pak? Tentunya tidak Bu. Saya ditemani gitu. Saya ditemani dengan kakak saya Waduh, gitu. parah nih kakak beradik gak Karena kalau sholat. saya sendiri saya nggak berani Bu, takut gitu. Takutin apa tuh? Karena kan gelap gitu Oh, kan, tempatnya. subuh, tempatnya. Oke, ya, takut begitu. marahin, enggak. Bukan, kalau takut dimarahin mah nomor sekian Bu. Lebih ke takut halal goib lah ya zaman Iya, dulu mah. betul. Oke. Terus orang tua Bapak gimana nih? Ayahnya Bapak terutama kan pasti ikut ke masjid juga dong. Iya, berangkat kan bareng gitu sama ayah. Nah, ayah itu kan orang tua itu biasanya di shop pertama gitu khusus orang-orang dewasa gitu. Sedangkan anak-anak itu ada di shop khusus anak-anak gitu. Nah, jadi karena emang shopnya khusus gitu. Nah, jadi itu kesempatan buat kita gitu Waduh. untuk tidak sholat gitu. Masjid tuh tadinya ngerancang itu tuh biar anak-anak gak berisik, Pak. Iya, Tapi ini betul. diakalin ya. Ada aja ya kalau anak-anak Cerdik mah. dari dulu. Gitu. Pintar ya sepertinya. Bisa ngakalin sholat gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ini Astagfirullahaladzim. sebenarnya nggak perlu dicontoh ya hal seperti ini. Jangan. Cuman apa? Sharing Saya aja ya pengalaman sharing ya. pengalaman gitu. dulu gitu. Gitu. Oke. Wah, Pak Raihan berarti itu lama Pak kayak begitu. Nggak terlalu lama sih gitu. Mm. Ya sekitar kelas 1 kelas 2 kemudian berikutnya alhamdulillah ikut sholat gitu. Cuman dalam sholat itu bercanda gitu kayak tadi senggol-senggolan gitu. Iya, ya tahapnya tuh kayak begitu Tahapnya ya. seperti itu gitu kan. Pertama mengajak diri kita agar biar ke masjid dulu gitu. Sensitif dulu nih dengar Iya, adzan langsung betul. ke masjid gitu. Nah, kemudian setelah itu kita ya bertahap naik gitu. Oh ternyata sholat. Nah sekarang sholat pun ya sebenarnya belum benar gitu. Bacaannya nggak tahu. Yang taunya gerakan takbir, ruku, sujud. Pokoknya itu aja gitu kan. Kadang sholat dulu waktu kecil tuh kalau masbuk apalagi itu bisa nggak sampai semenit selesai 2 rakaat. Ya gitu. Cepet banget Bu gitu. Zumba itu sholat. Ya karena belum paham gitu. Betul. Bahwa Masih kecil. bacaan sholat tuh dan setiap gerakannya ada maknanya ya Pak Iya ya. betul Bu gitu. Gitu. Oke. Kalau Bu Vini nih Arafians ya, dulu pernah punya pengalaman waktu kecil digedor sama subuh juga. Digedor suruh sholat karena orang tua bawel ya, nyuruh sholat, wah berisik karena ngantuk juga. Ya udah we, ke bawah setengah sadar teh ya gini ya kita teh. Wudhu aja, wudhunya juga ya nggak bener ya, cuma cuci muka doang. Naik ke atas gelar sejadah, acak-acak mukena terus tidur lagi. Biar kelihatan iya. Pengalamannya sama, cuman beda. Iya, cuma ini di rumah. Ya, bedanya Cuma sampai di tempat perempuan wudhu. mungkin di rumah gitu ya. Tapi anehnya kenapa gitu ya, padahal kagok gitu ya sedikit lagi. Ya sebenarnya Bu ya karena emang kita belum paham tentang sholat itu gitu. Bahwa sholat itu dulu tuh kayak halangan gitu. Gitu misalkan dari siang mau ke zuhur dulu gitu. Kok kagok banget ada zuhur gitu. Padahal lagi anak-anaknya belajar Lagi mungkin anak gitu, lagi main. anak main gitu. Kayak pagi juga gitu kan subuh. Apa sih sholat jam segitu gitu. Enggak jam 7 aja gitu sebelum berangkat ke sekolah gitu kan gitu. Jadi kayak Iya. waktu tuh kagok kehalang itu. Jadi malas Iya. melaksanakannya Betul gitu. kayak kepagian gitu. Iya Siang gitu. ting gitu Siang lagi ting, capek. iya. Dulu Asar- mikirnya kayak gitu ya. Asar capek gitu. Maghrib ngantuk, Ya, Isya maghrib. makin ngantuk. Gitu. Kayak gitu deh pokoknya banyak kalangannya ya. Iya, bener, Sholat Bu, tuh. banyak banget. Oke, Pak Rehan ada cerita lagi nggak nih tentang dulu pendidikan dari orang tua Bapak gitu ya ketika membiasakan Bapak, kakak dan adik juga untuk terbiasa sholat fardu atau sholat di masjid juga. Ada gitu alhamdulillah ya. Saya kan waktu itu kelas 1 sampai kelas 3 ya mungkin kelas 3 juga masih seperti itu sholatnya.
Nah kemudian saya mulai sadar untuk sholat itu ketika kalau umur kurang spesifik ya, kayak kelas aja. Mungkin kelas itu kelas 5 dan kelas 6. Antara itu saya mulai memperbaiki sholatnya yang dulunya seperti itu gitu, yang tadi senggol-senggolan, kadang nggak nyampe ke masjid gitu ya, kadang kan beloknya kemana-mana itu. Kemana aja tuh Kemana aja, beloknya? kadang ke warung. Karena kan sebelum sholat kadang ada syaratnya. Saya mau sholat bu ya, tapi harus ada uang. Oh iya, minta minta imbalan. imbalan gitu. Dikasih uang, kita nggak ke masjid kan namanya udah ada uang kan ibu ya, jadi ke warung gitu. Jajannya iya, salatnya enggak. Itu imbalannya dapat gitu kan. Itu dulu seperti itu gitu. Terus, Pak? Nah kemudian setelah itu kelas 6 itu saya mulai sadar karena waktu itu ibu saya sakit bu gitu. Jadi untuk mendoakan ibu saya harus seperti apa gitu, saya bingung waktu itu. Sudah mulai mencari Sudah ya? mulai berpikir juga gitu, harus ngapain gitu kan. Akhirnya ada waktu itu Ustadz menjelaskan ke saya waktu ngaji sore, mendoakan orang tua itu bisa setelah sholat. Oh berarti harus sholat dulu baru kita bisa mendoakan gitu. Tanpa sholat nggak bisa mendoakan. Nah akhirnya setelah itu saya mulai untuk melaksanakan sholat gitu dengan benar gitu, walaupun bacaannya masih kadang lupa, kadang nggak tahu gitu kadang kan. ke-skip Iya. bacaannya. Ya intinya kita sholat dulu gitu. Setelah sholat zikir, kemudian saya mendoakan orang tua. Oh ternyata dengan seperti ini bisa mendoakan ibu saya yang sedang sakit kala itu gitu. Iya, jadi itu ya yang nge-trigger Bapak Ya, untuk bahwa ternyata aku betul. butuh gitu ya sholat. Iya betul ibu Oke, gitu. ternyata waktu itu Bapak minta untuk kesembuhan Mama ya, Ibu Iya gitu untuk ya. bisa mendoakan gitu. Oke, karena ada perasaan malu juga mungkin ya, Iya. kita minta ibaratnya tapi kita gak ibadah. Iya Gitu. gitu. Ibaratnya kita minta ke teman yang nggak kenal gitu, tiba-tiba minta uang gitu, bukan tiba-tiba siapa gitu. Namun sih itu. Nah gitu. Namun sih. Makanya gitu setelah saya pikir oh berarti ini mah dengan sholat biar kita dekat dengan Allah, kemudian kita minta gitu kan. Kan biar enak kenal dulu baru minta gitu, seperti itu. Padahal mah ya Allah kayaknya nggak kayak gitu. Sebenarnya Allah nggak enggak akan, gitu, nggak akan. gitu. Kalau mau berdoa ya silakan aja Iya, berdoa bahkan dimanapun betul. dengan Dimanapun, bahasa apapun gitu ya. Posisi seperti apapun, duduk segala macam sebenarnya boleh gitu. Iya betul. Cuman kan dulu waktu kecil mikirnya oh berarti harus sholat dulu gitu. Intinya harus ada sesuatu dulu baru kita bisa melakukan sesuatu gitu. Kayak ibarat melakukan sesuatu baru dapat imbalan gitu. Padahal pada dasarnya sholat tuh kita yang butuh ya, Kita yang butuh sebenarnya. bukan Allah mah nggak butuh sholat kita. Nggak emang. butuh lah gitu. Untuk apa gitu ya? Sebenarnya dalam setiap kan sholat itu adalah doa ya Pak ya. Iya, Jadi betul. setiap gerakannya, bacaannya itu ada doa yang kita panjatkan untuk Iya. diri kita sendiri bahkan ya. Iya, betul. Oke, wah ternyata itu Arafian semua yang nge-trigger Pak Raihan untuk sholat. Ternyata sadar gitu ya bahwa aku tuh butuh gitu ya sholat Iya, ketika orang tua sakit. Iya. Ya. Terutama ibu waktu itu sedang Ibu sakit. ibu gitu. sakit. Oke, terus gimana tuh Pak? Ketika Nah. dikasih sembuh sama Allah, apakah Bapak Iya. senangnya minta ampun apa gimana? Itu di situ ya qadarullah ya ibu ya, Allah berkehendak lain ya. Setelah saya berusaha mendoakan untuk kesembuhan, tapi Allah milih jalan lain gitu kan, bahwa ini yang terbaik buat saya. Akhirnya Allah mencabut atau memanggil ya ibu saya lebih duluan gitu. Wah. Ya, jadi semenjak itu dan sebelum meninggal pun ibu berwasiat gitu ke ayah dan ke saudara-saudara yang lain gitu, ingin anaknya, salah satu anaknya ada yang dimasukkan pondok pesantren gitu. Dan yang pas untuk dipondokan itu saya gitu, karena kelas 6 mau masuk kelas 1 gitu. Mau Kelas sanawiyah gitu ya, mau mau masuk SMP begitu. Kan kakak saya yang waktu itu kelas 2 SMA dan adik saya yang kelas 1 SD terlalu kecil gitu. Ya, jadi yang pas tuh ya Pak Raihan. Yang pasti saya gitu. Kebetulan ini si biang-biang dari biang waktu kecil. Ya begitu, alhamdulillah ya dimasukkan salah satu pondok gitu. Nah di sana belajar dan makin tahu oh bahwa sholat tuh bukan kebutuhan, bukan untuk berdoa saja gitu. Bahwa sholat itu kita kebutuhan kita gitu, bukan kebutuhan Allah. Allah tuh nggak butuh sama sekali gitu. Coba Gitu. Pak, saya penasaran satu nih Pak. Manusia tuh biasanya kalau misalnya udah melakukan sesuatu nih Arafians, dia udah merasa pol-polan gitu ya mengerjakan sesuatu, tapi ternyata dia nggak dapat apa yang dia minta, biasanya tuh kecewa. Iya Kecewa, betul. marah, bahkan ada juga ada yang berbelok lah gitu ya, maksudnya yang asalnya percaya gitu ya jadi kayak meragukan gitu dan lain-lain. Nah Pak Raihan waktu itu kan minta untuk kesembuhan Mama ya, Iya. tapi qadarullahnya ternyata memang takdirnya harus wafat gitu Iya. ya. Apa yang Pak Raihan rasakan? Apakah ada rasa kecewa itu? Apa gimana?